Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4449 sampai bab 4451. Saya tidak tahu sudah berapa tahun sejak terakhir kali ada orang yang hidup di sini. Suara seorang wanita terdengar dan aromanya semakin kuat. Seorang wanita kemudian muncul. Secara kasat mata wanita itu tingginya 1,70 meter. Gaun merah rampingnya menyingkapkan bentuk tubuhnya yang alami, tubuh indahnya anggun, kulitnya halus dan hangat, putih salju dan sebening kristal, tanpa satu pun cacat. Dahi menjulang tinggi, sepasang kaki indah jenjang dan ramping, bibir merah memancarkan pesona dewasa. Wajah wanita itu sangat halus, matanya bagaikan sutra, bibirnya bagaikan api, dan setiap pandangan serta gerakannya menyentuh hati sanubari. Bahkan Ju Qingxiu dan Lin Keting agak malu pada diri mereka sendiri ketika melihat wanita ini. Lei Bis dan Ji Yun, setelah melihat wanita yang muncul, langsung tercengang, omelan mereka mengalir kemana-mana. Itu terjadi sesaat, seolah-olah akal sehat kedua orang itu telah dikendalikan oleh wanita itu. Hanya Chen Ping yang berusaha keras untuk tetap terjaga, dan walaupun matanya tertuju pada wanita itu, tidak ada sedikit pun tanda-tanda emosi atau nafsu di matanya. Wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chen Ping dua kali lagi, dengan ekspresi terkejut di matanya. "Siapa kamu? Apakah kamu membunuh semua orang di sana?" Chen Ping bertanya kepada wanita itu. "Saudaraku, apakah aku terlihat seperti mampu membunuh? Aku tidak membunuh orang-orang itu." Wanita itu berkata kepada Chen Ping dengan sedikit agresi di wajahnya. Suara itu, ekspresi itu, benar-benar menyentuh hati seorang pria. Dia tidak membunuh mereka. Bagaimana mungkin seorang bodhisattva wanita seperti ini membunuh seseorang? Ji Yun mulai berbicara atas nama wanita itu. Penting untuk diketahui bahwa sebelum Chen Ping, Ji Yun tidak pernah berani bersikap seperti ini, tetapi sekarang Ji Yun bahkan berinisiatif untuk berbicara mewakili wanita itu. "Ya, jelas bukan gadis cantik ini yang membunuhnya, saya akan bersaksi." Binatang petir itu melompat dengan satu kaki dan berkata sambil melontarkan serentetan kata-kata kasar. Chen Ping tidak mendengarkan perkataan kedua orang itu. Sudah jelas bahwa indera ketuhanan mereka telah terkendali saat wanita itu muncul. Ju Qingxiu dan Lin Keting baik-baik saja. Mereka berdua adalah wanita, jadi mereka tidak terkendali oleh kecantikan wanita itu. Tetapi mereka berdua terkejut dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemunculan seorang wanita cantik jelita telah menimbulkan kesan dan pukulan di hati kedua insan itu. Jika kamu tidak membunuh mereka, lalu siapa yang telah membunuh mereka? Kamu orang seperti apa? Kenapa kamu ada di menara ini? Chen Ping berusaha mengatur napasnya saat bertanya pada wanita itu. Lagi pula, menghadapi wanita di depannya, Chen Ping juga merasakan sakit yang luar biasa. Dia juga seorang pria, dan sulit baginya untuk menahan diri saat menghadapi wanita yang hampir sempurna. Namun, jejak terakhir akal sehat di lautan kesadarannya masih mengingatkannya. Wanita di depannya ini jelas tidak sederhana. "Aku terjebak di sini karena dijebak seseorang. Kuharap kakak bisa menyelamatkanku. Jika saudara menyelamatkan aku bersedia memberikan tubuhku untuk melayani saudara setiap hari." Wanita itu mendekati Chen Ping selangkah demi selangkah. Setiap langkahnya, dia membawa harum-harum yang menyengat,
yang membuat hati Chen Ping berdebar-debar. Chen Ping sangat impulsif saat ini dan tidak sabar untuk bergegas dan menahan wanita itu sampai mati, dan kemudian. Tetapi dorongan ini masih dikendalikan oleh jejak akal sehat itu. Namun seiring dengan semakin dekatnya wanita itu, jejak pemikiran Chen Ping pun semakin berkurang. Ketika wanita itu tiba di depan Chen Ping, jejak terakhir akal sehat Chen Ping akhirnya hilang. Semuanya tenggelam oleh dorongan hati. Nak, jangan impulsif, bangun. Di lautan kesadaran, Raja Iblis Awan Merah dengan putus asa mengingatkan Chen Ping, tetapi tidak membantu sama sekali. Chen Ping menerkam wanita itu dan memeluknya sampai mati, tubuhnya panas seperti terbakar. Matanya menjadi merah seperti serigala yang lapar. Melihat Chen Ping seperti ini, wanita itu bukannya takut, malah tertawa. Dia lalu mencium Chen Ping dengan bibir merahnya. Ji Yun dan Thunder Beast menyaksikan dengan iri. Ketika Ju Qingxiu dan Lin Keting melihat pemandangan ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, alis mereka sedikit berkerut, dan ada beberapa momen kecemburuan di mata mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tetapi ketika wanita itu hendak mencium Chen Ping, tiba-tiba mata wanita itu dipenuhi kepanikan dan dia mendorong Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping juga tersentak bangun, menatap wanita di depannya, merasakan gelombang ketakutan. Sepertinya dia baru saja dikendalikan. Senior, mengapa kau tidak menghentikanku? Chen Ping sedikit marah karena Raja Iblis Awan Merah ada di lautan kesadarannya, tetapi dia bahkan mengendalikan dirinya sendiri dan tidak mengingatkan dirinya sendiri. Sial, aku sudah berteriak padamu setengah hari, kau bahkan tidak bisa mendengarku. Dasar brengsek, kau akan tamat jika melihat wanita, apalagi wanita secantik itu. Ini adalah titik lemahmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Raja Iblis Awan Merah dengan marah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia merasa malu dan berkata, "Senior, saya minta maaf, mungkin saya kurang bisa menahan diri. Untung saja wanita itu mendorongmu menjauh di saat yang genting, kalau tidak kalian berdua akan menjadi orang dewasa yang menyebalkan," kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping bingung, mengapa wanita ini merayunya dan tetap menjauh pada akhirnya. Bagaimana kau bisa mendapatkan garis keturunan naga pada dirimu, dan itu masih merupakan garis keturunan naga emas yang paling mulia? Wanita itu menatap Chen Ping dengan tak percaya dan bertanya, "Aku adalah putra seekor naga emas, bukankah normal memiliki garis keturunan naga emas? Dan siapakah kamu? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa garis keturunanku adalah garis keturunan naga emas?" Chen Ping sangat penasaran. Sekalipun ada orang yang tahu kalau dia punya garis keturunan naga dan tahu kalau dia anak naga, tapi tidak banyak orang yang tahu kalau dia tubuh asli naga emas. Namun, wanita ini telah mengetahui tentang garis keturunannya segera setelah dia dekat dengannya. Mendengar Chen Ping berkata demikian, wajah wanita itu tampak gembira saat dia buru-buru berlutut di hadapan Chen Ping dan berkata, "Aku adalah anggota klan naga hijau, Chen Biking, kamu juga dari klan naga." Mata Chen Ping terbuka lebar dan dia sangat gembira. Dia tidak menyangka kalau wanita di depannya adalah seorang klan naga. Begitu melihat wanita itu, Chen Ping pun tertarik dengan kecantikannya dan tidak menyelidikinya lebih jauh. Jadi, dia tidak tahu kalau Chen Biking ini adalah seorang klan naga. Chen Ping memancarkan jejak aura ras naga dari kristal naga di dadanya, menyelimuti Chen Biking itu. Chen Biking juga memancarkan jejak aura ras naga, mengikuti aura Chen Ping dan menyatu. Penggabungan dua nafas, yang keduanya berasal dari ras naga,
langsung terdeteksi satu sama lain. Tepat saat Chen Ping ingin menarik napas, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Di mana kekuatanmu?" Sepertinya sudah disegel. Chen Ping mendeteksi bahwa kekuatan Chen Biking sebenarnya disegel oleh semacam kekuatan. "Guru, jangan panggil aku Tuan, namaku Chen Ping. Kau bisa memanggilku langsung dengan namaku, atau kau bisa memanggilku Tuan Chen." Chen Ping buru-buru melambaikan tangannya untuk menghentikan Chen Biking memanggil dirinya sendiri seperti itu. Meskipun benar bahwa di antara klan naga, garis keturunan naga emas jauh lebih mulia daripada garis keturunan naga hijau, Chen Ping tidak ingin dipanggil Tuan oleh Chen Biking itu karena hal ini. "Tuan Chen, kekuatan saya memang disegel, lalu saya terjebak di dalam menara ini yang merupakan tempat terlarang." Chen Biking berkata, "Siapa yang menjebakmu di menara? Dan mayat-mayat yang membusuk di lantai dasar dan mayat-mayat di lantai pertama, apakah kau membunuh mereka semua?" Chen Ping bertanya. "Bukan aku tidak punya kemampuan untuk membunuh siapapun. Aku tidak tahu siapa orangnya. Lagi pula, aku bukan satu-satunya yang ditekan di menara ini." Chen Biking menjelaskan. "Apa? Ada yang lain?" Chen Ping bingung, dia tidak menyangka ada orang lain yang ditekan di dalam menara. "Ya, ada orang lain. Menara ini memiliki total 9 lapisan, setiap lapisan menekan seseorang. Saya juga tidak tahu siapa yang menekan kami di sini. Yang saya tahu sekarang adalah bahwa di lapisan atas, ada seorang lelaki tua yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Meskipun kami tidak dapat meninggalkan tempat kami dapat berkomunikasi. Saya tidak tahu banyak tentang situasi selanjutnya. Saya bahkan tidak tahu sudah berapa tahun saya dikurung." Berbicara tentang ini, ekspresi Chen Biking menjadi berat. Ekspresi pasrah itu membuat Chen Ping merasa kasihan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping juga memiliki garis keturunan naga di tubuhnya. Jadi ketika dia melihat Chen Biking seperti ini, dia merasa sangat kasihan. "Apa yang dibutuhkan untuk memulihkan kekuatanmu dan membawamu keluar dari sini?" Chen Ping bertanya. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Chen Biking terlebih dahulu. Sedangkan Chen Ping tidak punya waktu untuk peduli terhadap orang-orang tertindas lainnya. "Tidak sulit untuk membuatku mendapatkan kembali kekuatanku. Aku hanya perlu mengikuti pria dan bersatu satu sama lain. Tetapi akan sulit untuk meninggalkan tempat ini. Ada formasi dan juga batas yang menyegel tempat ini. Tidak mungkin untuk keluar." Chen Biking berkata. "Perlu menyatu dengan laki-laki?" Chen Ping sedikit malu. Lagi pula, banyak sekali orang yang menonton, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Melihat kesulitan Chen Ping, Chen Biking buru-buru berkata, Tuan Chen, Anda juga dari ras naga, atau dari garis keturunan naga emas, jadi yang dibutuhkan hanyalah kita menyatukan aura ras naga masing-masing. Tidak perlu melakukan apapun." Itu bagus. Mendengar ini, Chen Ping buru-buru menganggukkan kepalanya. Namun, ekspresi di wajahnya membawa beberapa poin kekecewaan. Bagaimanapun juga, Chen Biking ini terlalu cantik. Siapa yang tidak ingin Chen Biking juga melihat maksud Chen Ping dan hanya tersenyum tipis. Pada saat ini, Ji-Yun dan Thunder Beast masih tenggelam dalam kecantikan Chen Biking dan tidak ada cara untuk melepaskan diri. Kekuatan Chen Biking disegel dan mengandalkan kecantikan dan aroma tubuhnya untuk mengendalikan orang-orang seperti Ji-Yun dan Thunder Beast dianggap sebagai suatu keterampilan. Bahkan Ju Qingxiu dan Lin Keting pun kesurupan. Kecantikan, siapa yang tidak suka?
Chen Ping memancarkan aura naganya sendiri dan kemudian mengikuti aura naga Chen Biking untuk menyatu. Akan tetapi, saat auranya menyatu, tubuh Chen Ping sedikit bergetar saat kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang. Chen Biking tersenyum, diikuti dengan perlahan menutup matanya. Chen Ping merasa bahwa dia telah tiba di tempat yang eksotis. Tidak ada orang lain di depannya, hanya Chen Biking. Chen Ping tersenyum, senyum yang sangat cerah. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Dan Chen Biking juga membuka matanya, warna genit di tubuhnya menghilang, dan lapisan samar cahaya putih tiba-tiba mengelilingi tubuhnya. Kekuatan Chen Biking pulih, dan gaun merah besarnya berubah menjadi hijau. Tanpa warna genit itu, Ji Yun dan yang lainnya perlahan sadar. Maafkan saya, kekuatan saya terhambat. Saya hanya bisa mengandalkan postur tubuh saya untuk memikat penonton. Sekarang kekuatan saya sudah pulih. Saya tidak membutuhkannya lagi. Chen Biking berkata dengan agak meminta maaf. Meskipun penampilan Chen Biking tidak berubah, tetapi gaun merah besarnya telah berubah menjadi warna hijau, dan bibir merahnya telah menghilang. Dan setelah tidak ada lagi sifat genit di tubuhnya, para pria pun tidak lagi memiliki dorongan itu saat mereka melihatnya. Kedua lelaki itu, Ji Yun dan Thunder Beast, menyeka air liur mereka dan juga merasa malu. Chen Ping, apakah kamu bodoh? Lin Keting buru-buru berteriak 2 kali saat dia melihat wajah mabuk Chen Ping. Chen Ping buru-buru kembali sadar dan bertanya, ada apa? Apakah kita akan terus naik? Lin Keting bertanya. Saya sarankan kalian jangan naik ke atas. Entah kita bisa mendapatkan harta karun di sana. Saya tidak tahu, tapi pasti ada orang yang sangat kuat di setiap lantai. Chen Biking menasihati Chen Ping. Aku akan melihat situasi di lapisan atas. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada seorang lelaki tua di sana yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun? Aku akan pergi dan melihatnya. Chen Ping telah mengetahui tentang menara ini dan bahwa setiap lapisan menekan seseorang, jadi dia ingin melihat siapa yang ditekan di lapisan atas. Tuan Chen, karena Anda ingin pergi dan melihat-lihat, saya akan mencoba melihat apakah saya bisa menerobos batasan di lapisan ini. Jika saya bisa, saya akan menemani Anda. Setelah Chen Biking selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju tangga. Setelah dia menaiki tangga dengan 1 kaki, tiba-tiba semburan cahaya darah menyapu sekelilingnya dan tubuh Chen Biking langsung terpental. Chen Biking bangkit berdiri, lalu napasnya melonjak di sekujur tubuhnya, membentuk pusaran angin yang berputar cepat. Melangkah ke arah tangga itu sekali lagi, dia tetap terpental oleh cahaya berdarah itu dalam sekejap. Setelah mencoba 2 kali berturut-turut dan tidak mampu menembus batasan itu, Chen Biking hanya bisa menyerah tanpa daya. Bersambung.